Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pimpinan, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh tadi teman saya Pak Ferdi bahwa dalam rangka kita menyusun rancangan undang-undang kesehatan ini, seharusnya kita kan mau membentuk bagaimana politik kesehatan kita di Indonesia. Oleh karenanya itu, dalam menyusun politik kesehatan dari hulu sampai dengan hilir, karena ini memang metodenya omnibus law, sebaiknya memang harus dipikirkan dari mulai memproduksi tenaga kesehatan, nakes, tenaga medis, sampai kepada sarana prasarana, penyediaan alat, penggunaan alat, dan juga obat-obatan sampai dengan jaminan kesehatan. Kalau kita melihat rancangan undang-undang yang sudah disusun oleh tenaga ahli, bahwa poin untuk memproduksi tenaga kesehatan, baik itu dokter, nurse, perawat, bidan, dan lain-lain, itu tidak ada. Sehingga kita tidak bisa melihat secara utuh mau dibawa kemana sebenarnya politik kesehatan dalam rancangan undang-undang kesehatan ini. Sehingga oleh karena itu kami mengusulkan untuk tetap memasukkan rancangan ataupun revisi undang-undang pendidikan kedokteran di dalam rancangan undang-undang kesehatan ini. Kemudian di halaman 119 pasal 227 kita tahu bahwa yang namanya sistem kesehatan kita sangat kurang sekali dengan yang namanya tenaga kesehatan, termasuk utamanya adalah dokter. Di dalam pasal 227, tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri boleh melaksanakan prakteknya 1, 2, 3, tetapi yang saya mau poinkan adalah nomor 2. Telah praktik paling sedikit 5 tahun. Kenapa harus 5 tahun? Dokter-dokter lulusan dari luar negeri, apabila mereka sudah berpraktek 5 tahun di luar negeri, apakah mungkin mereka akan kembali ke Indonesia dengan melihat situasi sistem kesehatan kita saat ini seperti apa? Mereka akan sudah merasa nyaman berpraktek selama 5 tahun di luar negeri. Nah, itu harus dipertimbangkan sebagai salah satu persyaratan. Ketika mereka lulus, mereka sudah melaksanakan fellowship ataupun internship di negara di luar negeri, saya rasa sudah cukup. Apakah misalnya ditambah persyaratan tidak 5 tahun di luar negeri, melaksanakan internship apakah selama 2 tahun di dalam negeri? Saya rasa cukup seperti itu. Nah, kemudian yang pasal 230. Tenaga medis warga negara asing boleh berpraktek untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Kenapa harus 3 tahun? Sedangkan kita saat ini membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang memiliki teknologi dan pengetahuan yang lebih untuk mengadaptasi knowledge kepada sistem kesehatan kita. Nah, itu mungkin harus dijawab karena itu akan menjadi pertanyaan juga baik itu dari pemerintah maupun juga daripada masyarakat. Nah, kemudian saya masuk kepada bagaimana dokter-dokter boleh berpraktek ataupun tenaga-tenaga kesehatan boleh berpraktek. Untuk seorang dokter bisa berpraktek di Indonesia, pertama dia harus lulus esket. Kemudian dia harus melaksanakan koas selama 2 tahun. Kemudian mereka harus melakukan PTT. Mereka harus melaksanakan internship. Kemudian apakah mereka sudah bisa praktek? Ternyata belum. Mereka harus mendapatkan rekomendasi dari kepala daerah atau pemerintah daerah setempat. Kemudian mereka harus mendapatkan rekomendasi daripada profesi. Mereka harus mendaftarkan STR. Mereka harus mendapatkan yang namanya surat izin praktek baru bisa berpraktek. Itu langkahnya terlalu panjang. Kemudian disampaikan di sini STR harus diperpanjang setiap 5 tahun. Dan itu adalah menjadi suatu syarat supaya mendapatkan SIP. Kenapa kita selalu menciptakan bagaimana supaya regulasi itu bisa lebih singkat, lebih simpel. Sedangkan kita sekarang ini darurat yang namanya SDM. Kenapa tidak bisa dipersingkat atau dipersimpel, disederhanakan? Untuk mendapatkan jadi SIP, ya sudah, SIP dan STR itu digabungkan menjadi satu. Bagaimana kita bisa menyederhanakan regulasi-regulasi? Ini menjadi menjadi pemikiran kita bersama, begitu. Kemudian catatan yang berikutnya lagi, nah tadi organisasi keprofesian. 300 pasal 307 bahwa organisasi profesi itu harus
untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, martabat, etika profesi dan tenaga kesehatan. Ini sangat setuju. Padahal prakteknya adalah organisasi profesi itu adalah menjadi, kalau dia tidak bergabung dalam organisasi profesi, tidak bisa berpraktek, dokter maupun nurse ataupun kebidanan. Jangan menjadi penghambat para SDM kita untuk bisa berpraktek, padahal sekarang kita membutuhkan tenaga kesehatan. Yang lain daripada itu masih banyak, mungkin sekian cukup yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.